Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan kapan teman-teman harus membuat NPWP, apakah itu wajib untuk dibuat. Lalu kemudian di sini juga aku akan membahas terkait dengan buku tabungan sebagai dasar gaji untuk teman-teman sekalian. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk membuat buku tabungan tersebut? Lalu kemudian di sini ada juga pembuatan SPMT. Ini hanya melanjutkan saja untuk videoku yang sebelumnya. Lalu kemudian di sini juga aku akan membahas terkait dengan ketika teman-teman setelah menerima SK, apa aja sih yang harus dicek ya, agar tidak salah di kemudian hari seperti itu. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa seperti biasa untuk di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Informasi tambahan juga seperti biasa untuk teman-teman yang saat ini masih mencari baju dinas kemeja putih, celana kain warna hitam ataupun warna apapun ya untuk yang bahan kain, serta baju kemeja batik. Lalu kemudian ada juga baju keki. Silahkan untuk mengunjungi kolom deskripsi, karena di sana sudah aku cantumkan link Shopee atau toko rekomendasi yang sudah aku coba seperti biasa ya teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu adalah cek terlebih dahulu nama dan tanggal lahir di SK. Jadi ini untuk teman-teman ketika setelah menerima SK ya. Jadi nantikan ketika teman-teman menerima SK, hal yang wajib harus teman-teman lakukan itu adalah mengecek nama, tanggal lahir, serta tahun lahir teman-teman. Jadi ini harus sesuai dengan ijazah terakhir ya teman-teman ya. Jadi usahakan terkait dengan nama, tanggal lahir, tahun lahir, itu bulan lahir itu sudah sesuai dengan data ijazah terakhir teman-teman. Nah bang, gimana kalau misalkan berbeda dengan ijazah terakhir? Silakan teman-teman untuk menghubungi panitia yang bertugas pada hari itu juga ketika teman-teman pembagian SK. Jadi kan banyak sekali nanti di sana panitia yang bertugas ya. Jadi langsung saja untuk menuju ke panitia atau mengajukan kepada panitia bahwa terkait dengan nama ataupun tanggal lahir teman-teman di SK memiliki kesalahan atau berbeda dengan ijazah terakhirnya teman-teman sekalian. Sebetulnya ini sangat jarang terjadi teman-teman ya, karena apa? Pihak BKD itu sudah melakukan filter beberapa kali ya terkait dengan nama di SK, tanggal, bulan lahir, tahun lahir di SK ini. Karena sebelumnya kan ada usulan NIP ya teman-teman ya. Usulan NIP juga mengacu kepada data dari ijazah terakhirnya teman-teman sekalian. Ya kalau misalkan ada pun ini sangat jarang terjadi. Ini mungkin human error ya mungkin ya kalau misalkan terjadi. Jadi usahakan kalau misalkan setelah menerima SK, teman-teman cek kembali terkait dengan nama, tanggal lahir dan bulan lahirnya seperti itu. Nah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembuatan NPWP wajib apa enggak sih bang terkait dengan NPWP ini, terus kapan kita harus membuatnya. Ini pengalaman pribadi saja ya teman-teman ya. Terkait dengan NPWP ini wajib, sangat wajib untuk teman-teman buat. Nah terus kapan harus membuatnya? Jadi setelah teman-teman menerima SK. Kenapa harus setelah menerima SK baru kita membuat NPWP? Kenapa sebelum itu tidak bisa ya bang kita membuat NPWP? Sebetulnya bisa teman-teman, kalau misalkan teman-teman memiliki teman yang bekerja di kantor pajak, karena terkait dengan NPWP ini statusnya sudah harus PNS ya teman-teman ya. Nah untuk memiliki status PNS teman-teman, salah satu syaratnya itu adalah SK, baik itu CPNS maupun PNS. Nah jadi kalau misalkan teman-teman membuat NPWP sebelum pembagian SK, jadi status teman-teman itu belum sah ya sebagai PNS seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki kerabat atau misalkan rekan yang kerja di kantor pajak, ini mungkin bisa saja ya untuk meminta statusnya itu langsung diganti sebagai PNS seperti itu. Jadi kalau misalkan ini tidak ada, teman-teman harus menunggu SK terlebih dahulu, karena salah satu syaratnya untuk membuat status PNS itu harus memiliki SK seperti itu. Karena kalau misalkan NPWP PNS itu sudah otomatis teman-teman. Jadi kalau misalkan statusnya sudah PNS, secara otomatis nantinya kalau misalkan ada gaji pokok ataupun tunjangan-tunjangan yang dipotong pajak, itu langsung teman-teman langsung dipotong oleh dasar pajak NPWP kita ini seperti itu. Lalu kemudian ada membuat buku tabungan sebagai dasar gaji, dan kapan sih bang harus membuatnya? Nah terkait dengan buku tabungan ini biasanya itu menggunakan bank daerah ya. Jadi tergantung dengan daerah teman-teman masing-masing. Kalau misalkan teman-teman daerahnya Jogja atau misalkan Jawa Tengah, itu Bank Jateng ya. Kalau misalkan Jogja itu Bank DIY, kalau misalkan Jatim itu Bank Jatim, ya menyesuaikan dengan bank daerahnya masing-masing. Kalau misalkan Kalimantan Timur ya Bank Kaltim, kalau misalkan
Kalimantan Barat ya Bangkalbar seperti itu. Jadi menyesuaikan ya teman-teman ya. Terkait dengan buku tabungan ini sudah diwajibkan untuk menggunakan bank daerah. Nah, terus kapan harus membuatnya? Nah, ini berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya terkait dengan pembuatan buku tabungan sebagai dasar gaji ini. Jadi waktu di tahun aku di daerah aku itu tahun 2020, setelah menerima SK itu kita dikumpulkan teman-teman ke salah satu bank daerah tersebut. Jadi kita dikumpulkan. Jadi setelah menerima SK nih, kita diinformasikan untuk langsung ke bank daerah. Jadi di bank daerah pun kita sudah dibuat tempat khusus ya teman-teman, di lantai 2 atau 3 ya, aku lupa juga sih untuk daerahku ini. Intinya di ruang khusus lah seperti itu. Itu untuk CPNS yang mengurus buku tabungan sebagai dasar gaji. Nanti kita sudah disiapkan terkait dengan formulirnya, terkait dengan petugas-petugasnya sudah langsung dari bank daerah tersebut. Nah, terkait dengan buku tabungan ini kita akan mendapatkan 2 buku tabungan teman-teman. Yang pertama itu untuk gaji pokok ya. Terus yang kedua itu untuk TTP. Jadi TTP itu untuk buku tabungan biasanya untuk yang tunjangan. Jadi tunjangan-tunjangan apapun itu biasanya cair di sana. Cair di rekening atau ATM TTP namanya, TTP ya. Nah, kalau misalkan gaji pokok itu beda lagi. Jadi ada 2. Waktu itu pengalamanku pribadi kita mendapatkan 2 ATM dan 2 buku tabungan. Nah, ini jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Apalagi buku tabungan untuk gaji ini kalau bisa jangan sampai hilang. Terus passwordnya juga teman-teman harus betul-betul ya. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Karena ya kalau misalkan salah lagi ya ribet lagi untuk mengurusnya teman-teman. Nah, kita menggunakan bank daerah ya. Jadi ya agak ribet dikit sih ya. Maksudnya tidak terlalu ribet gimana sih kalau misalkan kita yang salah password atau misalkan hilang ya, maksudnya kita harus mengurus lagi, sedangkan banyak sekali berkas-berkas itu yang sudah harus kita urus seperti itu. Jadi jangan menambah-nambah kerjaan lagi ya teman-teman ya. Terkait dengan kapan harus membuatnya, ini mungkin pengalamanku, kita kan setelah menerima SK itu langsung dikondisikan untuk membuat buku tabungan. Nah, ini untuk daerah, masing-masing daerah mungkin berbeda konteksnya ya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang teman-teman diminta untuk membuat secara pribadi atau juga mungkin dengan hari berbeda ya, seperti itu ya, tergantung dengan teknis dari daerah masing-masing. Jadi pada intinya terkait dengan buku tabungan ini kita diwajibkan untuk membuat kembali teman-teman, meskipun teman-teman sudah memiliki bank daerah tersebut. Selanjutnya itu adalah membuat SPMT. Sebetulnya ini menambahkan saja sih teman-teman, kan sudah aku bahas di video yang sebelumnya. Terkait dengan SPMT ini nantinya akan dikumpul bersamaan dengan berkas NPWP dan buku tabungan serta berkas-berkas yang lainnya ya teman-teman ya, seperti ijazah, KK, KTP, akta kelahiran ya, berkas pada umumnya yang teman-teman sudah persiapkan di sebelumnya itu. Nah, sebagai berkas tambahan itu adalah fotokopi NPWP serta fotokopi buku tabungan dan SPMT seperti itu, serta fotokopi SK ya teman-teman. Nah, jadi keempat item ini sebagai berkas tambahan yang akan teman-teman kumpulkan di BKD dan Bakuda sebagai dasar gaji. Berkas yang sebelumnya kan banyak banget itu. Nah, ini keempat berkas ini, yang pertama itu adalah fotokopi SK, lalu kemudian yang kedua ada fotokopi NPWP, lalu yang ketiga itu ada fotokopi buku tabungan, lalu kemudian ada fotokopi SPMT dan aslinya. Nah, keempat berkas ini sebagai berkas tambahan atau berkas wajib. Kalau misalkan tidak ada keempat berkas ini, secara otomatis berkas teman-teman belum bisa diterima, seperti itu. Nah, ini akan dikumpul satu bindel bersamaan dengan berkas yang sebelumnya, itu dikumpul di BKD dan di Bakuda sebagai dasar gaji. Bakuda itu Badan Keuangan Daerah ya teman-teman ya, yang akan mengeluarkan gaji dan tunjangan teman-teman sekalian. Nah, mungkin hanya itu teman-teman terkait dengan keempat berkas wajib yang akan dikumpul oleh teman-teman setelah menerima SK. Informasi ini membantu ya teman-teman ya, dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain, atau bisa juga untuk meng-share video ini ke teman-teman kita yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi terkait dengan keempat berkas ini, sekali lagi aku ulangi, ini diurus setelah teman-teman menerima SK ya teman-teman ya. Baiklah, segitu dulu terkait dengan videonya. Jangan lupa untuk di subscribe teman-teman, agar aku tuh semakin semangat gitu loh untuk membuat video-video terkait dengan informasi CPNS maupun P3K. Dan aku juga mohon maaf teman-teman ya, aku juga mohon maaf mungkin sekitar 5 harian ini aku tidak upload video lagi. Mungkin besok video ini akan tampil ya teman-teman ya, karena waktu itu aku demam teman-teman. Jadi aku sakit itu selama 3-4 harian, dan hari ini ya sedikit fit lah, akan tetapi masih agak batuk-batuk sedikit seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara ya teman-teman ya, mungkin suaraku agak-agak kurang dari yang sebelumnya, jadi aku mohon maaf juga teman-teman. Dan sekali lagi juga aku informasikan untuk teman-teman yang saat ini masih mencari kemeja batik ya teman-teman ya, atau
kemeja putih atau celana warna hitam kain atau misalkan warna-warna lainnya, silakan teman-teman untuk mengunjungi kolom deskripsi. Karena di sana sudah aku cantumkan link Shopee toko rekomendasi yang sudah aku rekomendasikan seperti itu. Baiklah, segitu dulu terkait dengan videonya. Dadah.